Pemirsa, penembakan kembali terjadi di Amerika Serikat. Kali ini insiden penembakan berada di dekat Gedung Putih. Insiden penembakan pecah di dekat Gedung Putih, tepatnya di Jalan 15 dan Independence Avenue, Washington, D.C. Agen Dinas Rahasia Amerika Serikat yang berada di lokasi penembakan menyatakan telah menembak 1 orang pelaku. Akibat insiden ini, Gedung Putih sempat ditutup sementara. Petugas masih selidiki motif dari pelaku. Selain itu, penguatan keamanan di Amerika Serikat diperketat, menyusul adanya 2 insiden penembakan yang terjadi dalam 1 pekan. Sebelumnya, insiden penembakan sempat mengguncang acara jamuan makan malam Gedung Putih pada akhir April 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dievakuasi dari acara jamuan. Letusan tembakan terdengar beberapa kali saat jamuan makan malam Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat. Pasukan pengaman Presiden Amerika Serikat Secret Service bergegas melindungi Donald Trump dengan berdiri mengelilingi Trump dan ibu negara. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance ikut dievakuasi aparat keamanan. Aparat juga segera mengevakuasi pejabat Amerika dari lokasi jamuan. Seluruh tamu undangan panik ketakutan berlindung di lantai dan bawah meja. Saat bersamaan, aparat keamanan menyerbu masuk ke dalam ruangan untuk mengatasi keadaan. Aparat keamanan bersenjata berteriak saat berusaha melumpuhkan pelaku yang teridentifikasi bernama Cole Thomas Allen, seorang guru berusia 31 tahun dari California. Aparat keamanan juga berjaga di luar gedung, mencegah siapapun yang akan masuk. Melalui akun media sosialnya, Trump merilis rekaman CCTV saat pelaku menerobos keamanan, menyerang dan berhasil dilumpuhkan aparat. Tidak ada korban dalam insiden ini. Well, thank you very much. That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. And this was an event dedicated to freedom of speech. That was supposed to bring together members of both parties with members of the press. And in a certain way it did, because the fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful, a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons. And he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now, put out on Truth and put out on many of the platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer and he's doing great. He's in great shape. Tak berselang lama, spekulasi beredar di media sosial. Dilansir dari siaran media penyiaran Fox News, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt dalam interview dengan jurnalis Fox News menyebutkan kemungkinan adanya beberapa tembakan yang dilepaskan. I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny, it'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. Namun berdasarkan wawancara, pernyataan Karoline Leavitt merujuk pada pidato Trump.
Hingga kini aparat keamanan masih menyelidiki motif penembakan dengan menggeledah tempat tinggal pelaku. Pemirsa, pasukan penjajah Israel terekam kamera saat merampok sebuah kios penukaran uang di tepi barat Palestina. Rekaman video yang beredar luas di media sosial X menunjukkan pasukan Zionis Israel menghitung uang yang ada di sebuah kios penukaran uang di tepi barat Palestina. Mereka disebut mengambil uang dalam jumlah besar dari lokasi tersebut. Aksi ini memicu tuduhan perampasan uang milik warga sipil Palestina. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pasukan penjajah Israel. Pemirsa, aksi keji tentara Israel kembali terjadi di tepi barat Palestina dengan membongkar rumah dan bangunan milik warga Palestina. Tentara Israel juga menembak petani Palestina di tepi barat karena berupaya mempertahankan tanah miliknya dari serangan pemukim Israel. Situasi di Masa Feriata, tepi barat Palestina terus memanas akibat serangan yang melibatkan pasukan Israel dan pemukim ilegal terhadap warga Palestina. Militer Israel kembali melakukan pembongkaran rumah dan bangunan milik warga Palestina di tepi barat. Komunitas di Masa Feriata berada dalam risiko pemindahan paksa yang terus meningkat seiring dengan peningkatan serangan dan ancaman perobohan rumah. Masa Feriata berada di bawah kendali penuh militer Israel sehingga sering terjadi penghancuran tempat tinggal penduduk Palestina. Situasi di Masa Feriata bagian dari konflik yang lebih luas terkait perluasan pemukiman ilegal di tepi barat. Tentara Israel juga menembak Saed Al-Amouri, petani Palestina di Masa Feriata tepi barat Palestina karena berupaya mempertahankan tanah miliknya dari serangan pemukim Israel. Said ditembak dari jarak dekat di bagian kaki. Akibat penundaan perawatan medis yang parah, kakinya terpaksa diamputasi. Tanah miliknya sering menjadi target para pemukim ilegal yang mencoba mendirikan pagar dan merampas kebun zaitunnya. Pemirsa, seorang pensiunan guru di Gaza, Palestina kehilangan segalanya akibat kekejaman genosida Israel. Tidak hanya harta benda, ia juga kehilangan 2 putranya. Pensiunan guru di Al Zaitun, Gaza, Palestina menceritakan sulitnya mendapatkan air bersih. Ia tidak sendiri, 2 juta warga Gaza lainnya juga menghadapi krisis yang sama. Kekejaman Israel tidak hanya menghabisi nyawa dan juga membombardir Gaza, namun juga menghancurkan fasilitas yang dibutuhkan secara sistematis hingga menimbulkan krisis berkepanjangan. Pemirsa, Israel memperpanjang penahanan terhadap 2 aktivis global Sumut Flotilla, Saif Abu Keshek dan Thiago Avila. Israel menyebut penahanan keduanya karena berkaitan dengan terorisme. Aktivis global Sumut Flotilla asal Brazil Thiago Avila dan Saif Abu Keshek asal Spanyol dihadirkan ke publik oleh pengadilan Israel. Penahanan kedua aktivis ini diperpanjang oleh Israel. Keduanya melakukan aksi mogok makan selama penahanan meskipun mereka tetap minum air. Lara, istri Thiago Avila, menginformasikan bahwa kedua aktivis ini sengaja dipisahkan dari aktivis lainnya oleh Israel. Mereka tidak diizinkan untuk berkomunikasi dengan keluarga. O Thiago não foi informado sobre qual é a acusação contra ele, nem a embaixada brasileira foi informada sobre por que o Thiago foi levado para interrogatório, por que ele está detido. A advogada responsável pelo caso dele foi informada de que ele estava detido sob acusação de atividades ilegais e
associação com terrorismo, sem qualquer especificação do que isso significaria, de qual organização terrorista eles acreditam que o Thiago. Sementara itu 170 aktivis global Sumut Flotilla yang sempat ditahan Israel sudah dibebaskan. Beberapa di antaranya menerima penyiksaan selama penahanan. Global Sumut Flotilla berlayar membawa bantuan kemanusiaan untuk menembus blokade ilegal Israel, namun kapal mereka disergap dan diserang Israel di perairan internasional. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di Breaking News.